Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari Jumat 12 September 2025, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Untuk itu, marilah kita bersatu hati dalam doa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya dalam perenungan dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional ini, kami dapat merenungkan berbagai pengalaman, ayat maupun sabdamu hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa ini kami haturkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu"? Pada balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengar bersama bacaan dari Injil Lukas, marilah kita menghayati dan merenungkannya. Saudara-saudara yang terkasih, bayangkanlah kita berdiri di depan cermin yang kotor. Kita tidak bisa melihat wajah kita dengan jelas karena cermin itu buram. Yang perlu kita lakukan adalah membersihkan cermin yang buram itu supaya kita bisa melihat wajah kita lagi dengan jelas. Seperti cermin wajah, demikianlah cermin hati kita. Apabila kotor, kita tidak dapat melihat diri kita dengan jelas. Cermin hati adalah kemampuan kita berefleksi dan mengoreksi diri. Kemampuan berefleksi diri akan membantu kita untuk mengevaluasi diri dan mengembangkan diri secara lebih baik lagi. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus menggunakan analogi selumbar dan balok untuk menyadarkan kita betapa pentingnya kita untuk berefleksi. Orang yang cenderung menghakimi orang lain biasanya kurang mampu berefleksi. Contohnya, anak-anak, biasanya kita sering membuli teman tanpa melihat dulu bagaimana diri kita yang sesungguhnya. Kita mencela orang lain tanpa melihat latar belakang diri kita juga seperti apa. Terkadang kita juga sebagai manusia bertindak dahulu sebelum berpikir. Padahal seharusnya apapun yang kita lakukan, kita harus berpikir terlebih dahulu. Refleksi merupakan saat di mana seseorang melihat dirinya dalam terang kasih Allah. Refleksi tidak dimaksudkan untuk menyalahkan diri atau orang lain, tetapi merupakan saat untuk jujur pada diri kita sendiri.
dan juga menjadi momen di mana kita berpikir dengan jernih dan melihat dengan jelas diri kita sendiri. Saudara-saudari, marilah kita membangun kebiasaan untuk berefleksi. Kita perlu memberi waktu khusus setiap hari untuk merefleksikan diri kita. Merefleksikan aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari. Dengan begitu, kita akan mampu jujur, juga lebih rendah hati. Kalau kita terbiasa berefleksi, kita akan lebih mudah memahami daripada menghakimi. Maka, saudara-saudari yang terkasih, marilah membersihkan cermin hati kita. Marilah kita sampaikan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Kiranya kesehatan yang Engkau berikan ini dapat membuat kami semakin berguna bagi diri kami sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber cerminan kasih, kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami semua mampu mengenali diri kami sendiri, mampu merefleksikan apapun yang sudah kami lakukan. Semoga kedepannya kami semua dapat mengenali diri kami sendiri, dapat rendah hati dan tidak dapat merendahkan orang lain baik dalam tindakan maupun perkataan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa pula bagi anak-anak peserta didik kami, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau dapat memberikan mereka kecerdasan, baik itu dalam akademik maupun non-akademik, baik dalam sikap maupun dalam tindakan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa permohonan ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini dan merenungkannya. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kiranya kami dapat merefleksikan diri kami, dapat memberikan cerminan yang baik bagi diri kami sendiri maupun bagi orang lain. Semua doa ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah bacaan hari ini dan renungan kita pada bulan Kitab Suci Nasional pada hari Jumat 12 September 2025.